Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang analisis peubah ganda, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar analisis diskriminan. Oke, untuk mengetahui apa itu analisis diskriminan, langsung saja kita bahas. Nah, jika dalam suatu penelitian terdapat dua grup atau dua kelompok, di sini ada grup 1 dan grup 2, di mana grup 1 dan grup 2 ini kita akan mau melihat apakah kedua kelompok ini berbeda. Nah, jika kelompok ini berbeda, maka kita akan mengetahui bagaimana perbedaannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perbedaannya, maka kita bisa menggunakan analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah metode statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam dimensi sekecil mungkin. Nah, misalkan terdapat data baru, di mana data baru ini kita akan lakukan analisis diskriminannya. Untuk apa? Untuk mengetahui hasil secara deskriptif. Nah, nantinya setelah dilakukan analisis diskriminan, maka di sini kita akan menemukan prediksi. Kemudian selanjutnya akan bisa kita klasifikasikan. Maka analisis klasifikasi dilakukan setelah adanya analisis diskriminan. Nah, kita lanjut ke ilustrasi berikutnya. Di sini terdapat kelompok hewan herbivora, kemudian ada lagi kelompok hewan karnivora, kemudian ada kelompok hewan omnivora. Jadi terdapat 3 kelas atau 3 kelompok hewan. Ada herbivora, omnivora, dan karnivora. Nah, untuk menjelaskan perbedaan antara 3 kelompok hewan ini, maka kita akan lakukan analisis perbedaan dengan beberapa indikator. Nah, dari mana kita bisa mengelompokkan hewan-hewan tersebut tergolong dalam herbivora, omnivora maupun karnivora? Tentunya dari berbagai indikatornya. Misalkan dari indikator makanan, dari indikator kebiasaan hidup, lingkungan hidupnya, atau dari ciri-ciri fisiknya. Biasanya kita ketahui dari makanannya. Kalau untuk kategori hewan-hewan herbivora, omnivora, karnivora. Nah, setelah kita mengetahui kategori-kategorinya dalam kelompok herbivora, omnivora maupun karnivora, jika seandainya terdapat hewan yang belum kita kelompokkan ke dalam salah satu 3 kelas ini, maka dengan ciri-cirinya kita akan mengetahui apakah hewan tersebut tergolong dalam herbivora, omnivora maupun karnivora. Ini contohnya hewan landak. Nah, landak ini misalkan kita belum mengetahui apakah landak ini tergolong herbivora, omnivora maupun karnivora. Setelah melakukan analisis perbedaan, maka dengan ciri-ciri dan kategorinya kita mengetahui bahwa hewan landak ini tergolong dalam salah satu jenis herbivora, omnivora ataupun karnivora. Oke, kita akan lanjut membahas tentang contoh penggunaan model diskriminan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa kasus yang bisa kita jadikan contoh penggunaan model diskriminan. Beberapa di antaranya yaitu tentang bagaimana kita mengelompokkan orang-orang yang terserang COVID-19 maupun yang tidak. Nah, dari gejala-gejala seseorang yang terjangkit corona, dengan melihat gejala-gejalanya yang nampak pada seorang tersebut, dokter bisa menduga apakah pasien bisa diprediksikan terserang COVID-19 atau tidak. Nah, jadi kita mengetahui bahwa ciri-ciri orang yang terjangkit corona itu adalah demam, batuk pilek, sesak nafas. Kasus yang lebih parah itu infeksi paru-paru atau bisa menyebabkan kematian. Nah, jika terdapat seorang pasien yang hanya demam atau batuk pilek saja, maka belum bisa kita kategorikan sebagai seseorang yang
terserang COVID-19. Namun, jika gejala-gejala yang ditunjukkan adalah gejala yang telah disebutkan tadi, yaitu demam, batuk pilek, sesak nafas, dan lain sebagainya yang menunjukkan gejala seorang terjangkit corona, maka dokter bisa mengelompokkan orang tersebut merupakan pasien COVID-19. Nah, jadi di sini tujuan dari model diskriminan itu adalah untuk mengelompokkan pasien yang positif COVID-19 ataupun yang tidak positif COVID-19. Contoh lainnya itu ada pada perbankan. Nah, di mana di sini pihak bank ingin memprediksikan apakah permohonan pinjaman seorang nasabah ditolak atau diterima. Jadi kriterianya telah ditentukan oleh pihak bank, di mana pihak bank itu telah menganalisis sebelumnya bahwa nasabah yang punya kriteria A bisa saja permohonannya ditolak, atau dengan kriteria B yang telah ditentukan oleh pihak bank, maka nasabah tersebut akan ditolak permohonan pinjamannya. Jadi pihak bank itu telah menganalisa dari nasabah-nasabah sebelumnya untuk mengetahui apakah calon nasabah baru itu bisa diterima permohonan pinjamannya atau ditolak permohonan pinjamannya. Kemudian contoh terakhir itu adalah dengan melihat warna, merasakan dan menghirup asap rokok, penilai bisa mengetahui kelas kualitas tembakau. Jadi intinya di sini kita bisa mengkategorikan sesuatu itu berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan atau ciri-ciri yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi tujuan analisis diskriminan adalah untuk menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam dimensi yang sekecil mungkin. Di sini kita terfokus pada dimensi yang sekecil mungkin. Dimensi yang dimaksud di sini merupakan seperangkat fungsi yang dapat digunakan untuk memisahkan pengamatan menjadi kelompok-kelompok yang diketahui. Nah, hal tersebut yang nanti bisa kita kategorikan sebagai fungsi diskriminan. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Terdapat fungsi diskriminan untuk dua kelompok. Di sini kita lihat ada dua kelompok. Satu adalah kelompok yang hitam dan yang kedua adalah kelompok merah. Nah, di mana di sini kita akan melihat perbedaannya. Nah, ada dua dimensi, yaitu di sini ada dimensi X1 dan dimensi X2. Jika dilihat dari dimensi X1, nah, kita lihat dari dimensi X1 yang di bagian bawah, itu tidak mampu membedakan atau terdapat overlapping antara kelompok merah maupun kelompok hitam. Nah, karena tidak ada celah di antara kelompok merah maupun kelompok hitam, kita tidak mampu melihat celahnya. Jika kita ilustrasikan, bintang ini merupakan posisi seseorang berdiri, maka dari posisi tersebut tidak terlihat adanya celah antara kelompok merah maupun kelompok hitam. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Misalkan terdapat sekerumunan orang. Nah, di sini kalau kita lihat memang ada kelompok merah maupun kelompok hitam, tapi pada sekerumunan orang ini kita tidak bisa melihat celahnya, ya, atau tidak bisa melihat bagian pemisah antara kelompok hitam maupun kelompok merah. Oke, kita lanjut. Jika dilihat dari dimensi X2, nah, ternyata dari dimensi X2 kita juga tidak bisa melihat celahnya atau terdapat overlapping pada dimensi X2. Nah, lalu bagaimana kita bisa menentukan celahnya atau perbedaannya? Maka kita harus mencari dimensi lainnya untuk melihat perbedaan kedua kelompok dengan jelas. Nah, di sini kita akan mencari dimensi lainnya, yaitu dimensi yang berwarna hijau. Nah, kita anggap dimensinya itu dimensi yang berwarna hijau. Apakah dimensi yang berwarna hijau ini bisa membuat
perbedaan antara kelompok hitam dan kelompok merah. Nah, dengan sudut pandang ini kita mampu membedakan. Nah, ternyata kita mampu membedakan antara kelompok hitam dan kelompok merah. Di sini terdapat ruangan atau terdapat celah antara kelompok merah dan kelompok putih. Jika kita ilustrasikan dalam sekerumunan orang, maka terdapat pemisah atau jarak antara orang-orang dengan kelompok hitam dan orang-orang dengan kelompok merah. Oke, nah sehingga yang garis hijau ini kita sebut dengan fungsi diskriminannya. Jadi fungsi yang bisa memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Oke, lebih lanjut kita akan bahas tentang fungsi diskriminan. Apa itu fungsi diskriminan? Tadi kita sudah mengilustrasikan. Nah, pertama kita akan bahas tentang analisis diskriminan, di mana tujuan dari analisis diskriminan itu adalah untuk memperoleh fungsi diskriminan. Nah, yaitu fungsi yang mampu digunakan membedakan suatu objek masuk ke dalam populasi tertentu berdasarkan pengamatan terhadap objek tersebut. Nah, fungsi diskriminan itu sendiri merupakan kombinasi dari beberapa variabel. Satu variabel saja umumnya tidak mencukupi. Jadi, maka terdapatlah kombinasi. Nah, dari banyak variabel, menggunakan fungsi diskriminan diperoleh sebuah indeks. Berdasarkan kriteria tertentu, dengan indeks ini kita bisa mengklasifikasikan objek. Ini merupakan contoh fungsi diskriminan lainnya. Ada dua gambar. Kita lihat di gambar pertama. Gambar pertama ini keterangannya itu adalah X mampu menjadi pembeda. Tetapi jika kalau seandainya kita lihat dari dimensi Y tidak bisa menjadi pembedanya. Namun pada gambar kedua, Y mampu menjadi pembeda, namun X tidak mampu menjadi pembedanya atau pemisahnya. Oke, untuk gambar yang ketiga, di sini kita lihat bahwa X dan Y saja tidak mampu menjadi pembeda, tetapi kombinasi linearnya bisa. Nah, jika dimensinya terdapat pada sumbu X dan kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka tidak terdapat celah atau pembeda antara kelompok biru dan kelompok merah. Begitu juga jika seandainya kita gunakan dimensi Y dan kita proyeksikan terhadap sumbu Y juga tidak terdapat celahnya, maka X dan Y tidak mampu menjadi pembedanya, tetapi kita bisa menggunakan kombinasi linearnya. Nah, untuk gambar keempat juga tidak bisa kita gunakan dimensi X maupun dimensi Y, tetapi juga kita tidak bisa menggunakan kombinasi linearnya, maka kita membutuhkan fungsi non-linear dari X dan Y. Non-linear itu artinya bukan garis lurus untuk bisa membedakannya. Nah, jadi intinya dalam analisis diskriminan itu adalah kita akan membedakan antara kelompok satu maupun kelompok lainnya dengan ciri-ciri maupun kategori yang telah ditentukan. Oke, demikian penjelasan singkat tentang pengantar analisis diskriminan dan fungsi diskriminan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung ataupun menganalisis data-data dengan analisis diskriminan, dengan metode analisis diskriminan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.